Terima kasih Yohana, selamat malam semuanya. Malam Ibu. Selamat malam. Saya tahu yang lainnya nggak bisa kedengeran suaranya karena di mute. Tadi saya juga di mute, jadi nggak bisa mengucapkan selamat malam waktu pertama kali. Saat saya pertama mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Dimas Anugrah dan Jessica Layantara ya atas terbitnya buku Filsafat Kematian, Rahasia Hidup Bahagia di Zaman Ini. Nah, saya kayaknya tidak akan spoil atau tidak akan menjawab bagaimana tuh hubungannya antara kematian dan hidup bahagia di zaman ini. Tapi saya ingin mengatakan bahwa buku ini sangat relevan untuk zaman sekarang, terutama karena meningkatnya percakapan di media massa, media sosial, dan kasus-kasus bunuh diri. Saya coba riset sedikit, Kompas mengutip data polisi dari kepolisian tahun 2021 ada 613 kasus bunuh diri, tahun 2002 naik 826 kasus, terus tahun 2003 per Oktober naik lagi menjadi 971 kasus. Ini saya juga kalau di dunia sastra kita juga menemukan banyak novel dan puisi atau cerpen dan puisi yang berbicara mengenai depresi, mengenai mental health, dan mengenai bunuh diri. Jadi saya kok merasa waktunya memang cocok sekali, buku ini sangat relevan untuk menjawab isu yang sama-sama membuat kita was-was. Karena kadang-kadang kasus bunuh diri itu terjadi pada orang yang kita kenal atau keluarga orang yang kita kenal. Jadi sekali lagi buku ini sangat relevan. Nah, memang kita bisa merenungkan kematian dengan berbagai cara. Bisa dengan kesenian, bisa dengan cara spiritual, ritual keagamaan. Ya kita tahu bahwa kebudayaan yang ada di Indonesia, kebudayaan yang ada di luar Indonesia juga, dan agama-agama semua punya ritual-ritual yang berhubungan dengan kematian. Biasanya kalau di sekitar kita sekarang, waktu dekat ini nyadran, orang pergi ke makam dan lain-lain, ada yang merayakan hari untuk arwah dan lain-lain. Jadi ada banyak cara untuk berefleksi mengenai kematian. Tapi buku ini jelas memilih sebuah jalan, yaitu jalan filsafat. Tulisannya digarap sebagai esai-esai pendek. Sebentar. Berselang-seling antara berselang-seling antara Dimas dan Jessica. Jadi buku ini memang cocok untuk mereka yang suka filsafat. Buku ini juga mulai dengan satu yang saya kira kita semua sepakat, yaitu bahwa kematian adalah fenomena misteri. Dan Dimas di sini mengutip Ernst Becker, ironi kondisi manusia adalah kebutuhan terdalamnya untuk bebas dari kecemasan akan kematian. Jadi bukan kematian itu sendiri, seperti kata Khairil Anwar, tapi dukanya atau kecemasannya. Nah, saya berterima kasih banyak karena Dimas dan Jessica memperkenalkan saya pada banyak materi, tulisan, penelitian baru tentang kematian. Misalnya ada The Denial of Death dari Ernest Becker yang dapat Pulitzer yang saya belum pernah baca sebelum ini. Saya baru tahu juga ada bidang studi, tanatologi, dan lain-lain. Jadi buku ini dijamin selain berbicara mengenai temanya juga memberi kita banyak referensi. Jessica juga membawa kita menjelajahi refleksi kematian lewat karya sastra dan filsafat. Albert Camus banyak sekali disebut. Teolog Jürgen Moltmann, Kierkegaard, Freud, akan banyak sekali referensi-referensi pada para pemikir dan filosof. Tapi kalau kita mau rangkum, tawaran utama Dimas dan Jessica adalah menyambut kematian secara rasional. Kan kita percaya bahwa filsafat itu rasional. Di sini Dimas dan Jessica mengutip Epictetus yang terkenal, ketika kematian ada, saya sudah tidak ada. Ketika saya ada, kematian belum ada. Dan dengan demikian, hidup adalah mempersiapkan diri menuju kematian secara rasional. Nah, apakah ini yang akan membuat kita bahagia? Silakan nanti para penulis
menjawabnya. Tapi persiapan-persiapan rasional itu misalnya kalau di dalam tulisannya Dimas, menyadari keniscayaan kematian, mengambil langkah-langkah praktis, misalnya menyiapkan wasiat, asuransi, dan lain-lain, bahkan juga termasuk mengampuni. Kemudian mempertimbangkan keyakinan spiritual. Dan ini betul sekali, saya kira sebagian dari kita sudah mengalami menemani kematian, dan saya mengalami kematian kedua orang tua saya. Dan di situ memang suatu kepastian yang diberikan oleh orang tua mengenai bagaimana mereka hendak meninggal. Misalnya, saya di sini beri contoh juga bagaimana ibu saya itu sudah sakit lama dan sudah berpesan jelas juga bahwa dia tidak mau masuk ICU. Dia tidak mau tubuhnya dipasangi selang-selang dan badannya dipaksa hidup dengan terlalu banyak alat bantu. Jadi ketika kondisinya semakin dekat, anak-anak itu tahu betul. Misalnya ada titik di mana saya hanya punya pilihan mengembalikan ibu ke rumah sakit, itu artinya masuk ICU atau menunggunya di rumah. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Jadi persiapan mengenai bagaimana kita harus dipersiapkan itu akan membantu orang-orang di sekitar kita. Jadi betul sekali saya mendapatkan penguatan dari buku ini bahwa kita perlu mengambil langkah-langkah praktis. Sebenarnya saya punya pertanyaan yang tidak terjawab di buku ini. Pertanyaannya adalah, diceritakan di buku ini juga bahwa kita semua tidak mau mati, instingnya tidak mau mati. Dan saya teringat ibu saya yang saya temani ketika meninggal. Saya betul-betul menemaninya sendirian. Ibu saya itu cukup soleh ya, saleh lah. Dia selalu berdoa, menyiapkan diri untuk kematiannya kelak. Jadi secara rasional dia itu siap. Dia selalu bilang, nanti aku wis dipundhut gitu. Kalau aku udah diambil, nanti tolong begini-begini, itu dia selalu secara rasional sudah mengatakannya dengan jelas. Tapi ketika saat itu tiba, toh tidak semudah itu. Jadi saya melihat orang bisa secara rasional siap, tapi ada yang non-rasional itu yang tidak siap. Nah, setelah itu memang saya jadi berpikir, apakah ketakutan itu bukanlah dorongan ketubuhan manusia. Di sini kematian itu seperti melahirkan. Orangnya bisa siap secara rasional, tapi secara fisik dan mental. Tapi di sini kita melihat bahwa manusia itu, di sini saya lebih berpendapat bahwa rasio dan tubuh atau emosi itu tidak terpisahkan ya. Jadi mental, emosi, dan kesadaran juga punya aspek fisik. Nah, aspek fisik ininya tidak segampang itu siap ya. Jadi seperti melahirkan, orangnya mungkin siap tapi rasional siap, tapi pengalaman ini adalah pengalaman bertubuh yang traumatis atau melukai, atau dengan kata lain painful. Jadi apakah bukan bahwa ketakutan itu bagian dari ketubuhan manusia? Sekali lagi di sini emosi dan kesadaran juga punya aspek ketubuhan, aspek fisik. Jadi ketakutan yaitu adalah bentuk lain dorongan hidup, tidak perlu disangkal, tapi mungkin juga tidak cukup dipersiapkan secara rasional saja. Nah, ini pertanyaan saya pada buku ini, tapi mungkin itu juga perbedaan perspektif saya yang tidak dipilih oleh buku ini. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah pendekatan terbaik menghadapi kematian adalah pendekatan rasional? Apakah betul kalau kita tahu tentang kematian, seperti misalnya yang ditulis di badan buku ini, bahwa para yogi, para biksu yang hebat itu mengamati tubuh yang mati, apa yang terjadi dalam proses tubuh yang mati. Para ilmuwan juga begitu zaman sekarang. Apakah dengan mengamati secara rasional dan objektif kematian itu, kita jadi tidak takut? Itu pertanyaan. Ya, tapi sekali lagi ini mungkin perspektif saya yang mungkin berbeda dari kedua penulis buku. Nah, sekali lagi bagian berikutnya buku ini adalah yang penting juga adalah bagaimana kita dealing dengan atau mengatasi atau berhadapan atau mengalami duka. Jessica berbagi tentang pengalaman kematian ayahnya, dan saya kira itu
bagian yang juga berharga dan sedikit karena sebagian besarnya adalah pendekatan yang sangat rasional. Di sini kita lihat pentingnya berduka bersama Freud, bersama komunitas dan bagaimana kemudian Freud membedakan antara duka dan melankoli dan lain-lain, ada banyak referensi di situ. Dan sementara Dimas membawa kembali kepada bahasan lewat Albert Camus, melihat duka itu bagi hidup adalah absurd, dan bagi Kierkegaard itu justru sebuah transformasi yang bisa mengantar kita kepada kerinduan akan yang abadi dan sikap berserah. Nah, kemudian Jessica masuk ke soal bunuh diri yang tadi saya katakan. Sebuah bagian yang penting yang didekati melalui banyak filsuf. Sekali lagi Albert Camus selalu disebut, kemudian Kierkegaard, Jürgen Moltmann, dan menarik juga di sini kita diberi tawaran bahwa kita tidak harus religius untuk belajar tidak bunuh diri, tapi kita bisa menggunakan Nietzsche. Jadi di sini ada beberapa tawaran untuk menolak atau menghindari bunuh diri, baik yang filosofis religius maupun yang filosofis agnostik. Setelah itu masih banyak filsuf dan pemikir yang lain yang disebut dari zaman Romawi sampai zaman sekarang, termasuk sampai referensi dari Nusantara sendiri, pepatah Jawa yang mengatakan, urip iku mung mampir ngombe. Sayangnya nggak disebut ngombene opo, minumnya apa gitu. Tapi sekali lagi ada banyak referensi yang buat saya baru, jadi terima kasih buku ini memperkenalkan saya pada pemikir-pemikir yang saya tidak kenal sebelumnya. Jadi dijamin, kalaupun Anda tidak menjadi berani menghadapi kematian atau tidak menjadi bahagia, Anda pasti tambah pintar. Itu jaminan membaca buku ini, ya. Belum tentu jadi bahagia, belum tentu jadi berani mati, tapi pasti tambah pintar. Jadi sekali lagi supaya nggak terlalu lama, buku ini sangat relevan di masa kini. Mungkin dulunya ditulisnya di zaman COVID, di mana kita berhadapan dengan banyak kematian. Tapi bahkan setelah pandemi berlalu, dan kita sekarang berhadapan dengan masalah lain, yaitu peningkatan wacana kesehatan mental dan tren bunuh diri di kalangan anak muda juga. Itu menjadikan buku ini semakin relevan juga buat anak muda. Akhirul kalam, saya ingin membacakan sepotong pengantar saya bahwa kita bisa menghadapi kematian dengan dekat dan sederhana, tapi kita juga bisa menghadapinya dengan filosofis. Kita bisa menghadapi kematian dengan doa, tapi bisa juga dengan jalan rasional atau rasionalisasi sekalipun. Dan saya kira kutub pendekatan itu bukannya tidak bisa bertemu, karena buku ini menunjukkan pertemuan itu. Saya ucapkan selamat dan terima kasih untuk Dimas Anugrah dan Jessica Layantara atas bukunya Filsafat Kematian. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pemaparannya untuk kesempatan pada malam hari ini. Tentu sudah banyak yang dipaparkan tadi mengenai buku ini, bukunya Mas Dimas dan juga Mbak Jessica, Filosofi Kematian itu. Dan sedikit mereview bahwa tentu sangat relevan dari buku Filsafat Kematian ini, baik secara rasional, filosofis maupun sampai hal-hal yang praktis. Tapi juga tidak hanya mengulas saja, Ibu, tapi juga memberi kedalaman lewat pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan tadi. Dan kita diajak semua, kita juga diajak untuk dari buku ini tidak hanya sekalipun tidak berani mati atau menemukan kebahagiaan, tapi kita bisa lebih pintar dengan membaca buku ini. Oke, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Selanjutnya adalah dari Ibu Rita Wahyu. Sebelum ke Ibu Rita Wahyu, saya ingin memberikan pemaparan sedikit mengenai siapa Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu adalah seorang pengajar sastra Ibrani. Beliau mengelola website edukasi teologi
sarapan pagi Biblika. Selamat malam Ibu Rita. Selamat malam, Mas Kristi. Sehat-sehat Ibu? Aman. Aman, puji Tuhan. Baik Ibu, untuk kesempatan kali ini, waktu dan tempat kami persilakan untuk Ibu memaparkan tentang bedah buku pada malam hari ini. Monggo Ibu. Terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk Mas Dimas dan Sis Jessica untuk buku yang bagus ini. Seperti yang Ibu Ayu tadi bilang, buku ini pasti akan membuat Anda lebih pintar. Saya suka sekali ungkapan itu. Dan saya memberikan beberapa catatan di setiap renungan-renungan yang ada di buku ini. Ada 10 renungan-renungan pendek dan isinya singkat, jelas. Yang pertama, tulisan dari Mas Dimas, mempersiapkan diri menyambut kematian secara rasional. Bahwa kematian adalah fenomena misteri yang seorang pun itu nggak dapat memastikannya. Dan di sini di renungan yang pertama, artikel yang pertama, Mas Dimas ada mengutip kata yang sangat terkenal, memento mori. Ingatlah kematianmu. Bagaimanapun manusia itu pada akhirnya pasti mati. Dan untuk yang renungan kedua ditulis oleh Sis Jessica, berciuman dengan kematian. Wow. Ketika saya diminta untuk memberikan ulasan mengenai filosofi kematian ini, saya senang sekali karena filsafat kematian itu disertasi saya. Saya membedah buku kitab Ibrani, kitab Kohelet yang juga pernah saya buka kelasnya di Circles Indonesia, dan filsafat kematian itu sangat dekat dengan kita. Dan judul yang untuk renungan yang kedua, berciuman dengan kematian, adalah cara yang baik untuk lebih mencintai kehidupan. Yang dimana di sini Sis Jessica itu memberikan 3 jalan memaknai kematian dari orang yang kita cintai. Yang dimana kita di situ sungguh mengalami kedukaan dan juga bisa men-sharingkannya bersama dengan komunitas. Dan yang ketiga, sadar kapan waktunya berhenti berduka. Dan mengenai istilah berciuman dengan kematian, ini dekat sekali dengan tulisan saya, yang dimana saya membedah satu ungkapan di Alkitab dalam kitab Ulangan 34 ayat 5 yang dibaca oleh orang-orang Yahudi, bahwa kematian Musa itu by the divine kiss. Jadi kematian Musa tidak mati karena dia sakit atau di umurnya yang tua, walaupun memang umurnya itu sudah 120 tahun, tetapi matanya, kekuatannya, semuanya masih sehat dan masih bugar. Tetapi Musa mati itu by the divine kiss, nesikat ilahi bahasa Ibraninya. Yang dimana dalam Ulangan 34 ayat 5 ini, dalam terjemahan bahasa Indonesianya, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini kan terjemahan, sesuai dengan firman Tuhan. Akan selalu ada loss in translation. Naskah bahasa Ibraninya itu Alpi Adonai. Jadi kematiannya Musa itu Vayamot Moshe Evet Adonai Be'eretz Moab Alpi Adonai. Yang diterjemahkan dengan sesuai dengan firman Tuhan, itu arti harfiahnya itu sebenarnya melalui mulut Tuhan. Jika Musa itu mati melalui mulut Tuhan, maka artinya di sini Musa mati by the divine kiss. Maka saya sangat tergelitik sekali ketika Jessica memberikan judul berciuman dengan kematian, dan ini suatu istilah yang baik untuk melihat pengalaman kematian dari orang yang kita cintai, membuat kita seperti berciuman dengan kematian. Nah, istilah ini membuat kematian itu tidak begitu menakutkan. Nah, kemudian Mas Dimas di renungannya yang ketiga ada mencari akar duka ini.
juga mengutip dari Albert Camus, duka cita bisa membuat orang merasa absurd sekaligus menyadarkan bahwa segala sesuatu itu tidak abadi. Nah, di Circles Indonesia, satu komunitas yang dikelola oleh Mas Dimas, yang di kelasnya itu saya juga mengikuti, Romo Setiawibowo itu pernah membedah bukunya sendiri yang judulnya Ataraksia. Di buku ini di halaman 7 itu menuliskan filsafat sebagai latihan mati. Wow, keren. Jadi untuk orang-orang yang suka berfilsafat, suka berpikir, kita akan dilatih bahwa satu saat kita akan mati dan kematian itu adalah keniscayaan dan perlu seumur hidup untuk belajar bagaimana berjumpa dengan maut. Nah, satu lagi artikel kedua yang ditulis oleh Sis Jessica, bersetubuh dengan kematian. Wah, ini judulnya keren-keren nih. Dan ini menjadi suatu esensi. Demi bersetubuh dengan kematian, mereka mengambil konsekuensi tidak lagi mencintai kehidupan. Nah, dari situ ada perwujudannya, yaitu tindakan bunuh diri, tindakan kekerasan, dan ini merupakan opposite dari perjumpaan dengan kematian yang sebelumnya dibahas. Jadi ini juga merupakan suatu perenungan yang sangat indah buat saya. Jadi walaupun bicara mengenai orang yang kurang mencintai kehidupan, tetapi bagaimanapun ini menjadi suatu renungan yang baik. Kemudian ada satu ini renungan yang judulnya melarikan diri dari kematian, Adieu la mort. Selamat tinggal kematian. Jadi ini adalah upaya manusia untuk kabur dari kenyataan bahwa kematian tidak dapat dilampaui oleh manusia. Orang yang nggak takut mati, dia akan merasa bahwa hidupnya itu singkat. Itu adalah ungkapan dari orang yang nggak takut mati. Tapi kalau orang yang takut mati, dia akan mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, itu adalah sebenarnya ungkapan yang orang takut mati. Justru akan mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Orang yang nggak takut mati, aduh kok hidup ini singkat ya, seperti setarikan nafas. Nah, itu adalah beberapa paradoks dari ungkapan-ungkapan. Nah, terus Mas Dimas juga membahas mengenai dua hal mengenai kematian. Kenapa 120 tahun menjadi patokan kesempurnaan umur panjang? Nah, ini sebenarnya ada dasar filosofisnya. Angka 120 tahun itu sebenarnya datang dari Alkitab, bahwa angka 120 itu adalah 3 kali 40 tahun. Bagi orang Yahudi, audiens utamanya dari Musa ini, mereka memandang 40 tahun adalah angka generasi. Sehingga 120 tahun adalah 3 kali generasi. Dan itulah yang dialami oleh Musa. Musa 40 tahun menjadi Prince of Egypt. Kemudian 40 tahun kedua dia menjadi pengelana. Kemudian 40 tahun ketiga dia menjadi pemimpin bangsa yang membebaskan bangsanya dari perbudakan di Mesir. Sehingga umur 120 tahun seperti Musa yang kematiannya itu dia tidak dalam keadaan sakit dan badannya masih bugar, matanya masih bagus, angka 120 tahun menjadi patokan kesempurnaan umur panjang. Tapi bagaimanapun 120 tahun ketika seseorang itu umurnya 120 tahun ketika menghadapi kematian pada nafasnya yang terakhir, dia akan merasa bahwa hidupnya sungguh singkat. Dan inilah kematian merupakan bagian integral dari kehidupan. Di artikel ini, di renungan ini yang judulnya dua hal mengenai kematian, Mas Dimas mengambil filsafat Jawa, urip ing donya mung mampir ngombe opo, ngombe teh, ngombe kopi. Dan inilah
ada 3 fase yang dihadapi oleh manusia. Yang pertama adalah purwo, permulaan ketika seorang itu dilahirkan. Yang kedua madya, madyo ketika manusia itu menjalani kehidupannya. Kemudian yang ketiga akhir kehidupan, yaitu kematian. Dan semua orang pasti mati. Kemudian Sis Jessica membahas juga mengenai sisi tergelap dari kematian. Kematian itu selalu menghadirkan sisi yang menantang, misterius, tapi memanggil kita semua untuk mencicipinya. Nah, jadi inilah keadaan yang sebenarnya dihadapi semua orang, tetapi ini bisa diatasi. Buku ini memberikan tips-tips bagaimana menghadapi kematian yang tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang absurd atau sesuatu yang menakutkan. Dan dari situ ketika setiap orang memahami bahwa kematian adalah keniscayaan, maka dia akan dapat mencapai satu rahasia hidup yang bahagia di zaman ini, karena semua orang juga akan mati, semua orang akan merasakan hal yang sama, dan orang-orang yang putus asa pada dirinya sendiri itu sebenarnya orang-orang yang menanamkan kebencian atas dunia ini dan kehidupannya di bumi. Maka karena kita semua akan mati, maka kita semua marilah untuk merayakan kehidupan. Dan Mas Dimas juga menulis satu judul yang membicarakan kematian. Manusia itu sering melihat hidup itu identik dengan berkat, kematian identik dengan kutukan, hidup itu berarti persekutuan, sedangkan kematian adalah ketiadaan hubungan. Fakta fisik yang murni tentang keberadaan atau kebinasaan hanya membentuk latar belakang dari fenomena khas manusia dalam hubungan sosialnya sejak hari awalnya sampai hari terakhirnya. Manusia membicarakan kematian sejak awalnya dulu, ya, termasuk kitab suci, termasuk kitab Kohelet adalah kitab filsafat kematian, termasuk kitab filsafat kematian yang paling awal. Dan buku ini bagus sekali untuk merayakan kehidupan, dan kitab Kohelet itu di antara orang-orang Yahudi selalu dibacakan pada hari raya merayakan kehidupan, yaitu hari raya Sukkot atau hari raya Pondok Daun. Dan di sini yang perlu kita lihat lagi dari filsafat kematian yang ditulis oleh Mas Dimas dan Mbak Jessica ini, saya kutip kembali apa yang ditulis oleh Romo Setiawibowo dalam konteks membicarakan kematian, dan itu sebagai latihan mati. Mengapa latihan mati? Apa sih gunanya bicara kematian? Manusia itu perlu bicara kematian karena kematian itu begitu dekat dengan keseharian. Nah, jadi kematian dapat didialogkan kapan saja, di mana saja, di ranah antar agama dan kepercayaan, dan ini kita bisa mendialogkan karena semua agama, bahkan orang ateis pun tahu bahwa dirinya akan suatu saat akan mati. Yang dimana dari filsafat ini kita dapat melihat sisi teologis, sisi psikologis, sisi antropologisnya. Yang kedua, kematian walaupun suatu objek yang tidak dapat diverifikasi secara ilmiah atau empiris, tapi secara psikologis dapat dibicarakan dari sisi bagaimana respon setiap orang menghadapi kematian. Dan yang ketiga, membicarakan apa dampaknya di dalam hidup ini. Kematian itu dapat dibicarakan dengan tidak perlu memperdebatkannya, sebab kematian adalah sebuah keniscayaan, semua orang akan menghadapi kematian tubuh. Dan saya akan berikan satu closing statement untuk buku ini. Jadi buku ini meskipun tidak begitu membicarakan Tuhan, filsafat kematian termasuk
lebih pada pendekatan filsafat ketuhanan. Buku ini menjadi respon sikap masyarakat yang pesimis dan gelisah menghadapi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang suram akibat gaya hidup masyarakat modern dan tentu saja keniscayaan manusia yang pasti mati. Buku ini bisa menjadi empowering peran iman dalam kehidupan dan acceptance. Manusia yang umurnya terbatas, menua, sakit, lalu mati. Saya ucapkan selamat untuk Mas Dimas dan Jessica untuk bukunya yang sangat inspiratif ini. Shalom.